Oke, siap. Rolling. Oke Bang. Oke Bang, agenda Mungkin hari ini apa Bang terkait? pihak pengacara bisa dijelaskan. Agenda hari ini dari pengadilan itu mengeksekusi lokasi yang menurut kami batas-batasnya kami juga belum ketahui gitu kan. Karena eksekusi itu tidak jelas gitu, untuk tempat salah, nama pemiliknya juga salah gitu. Jadi kami melakukan gugatan bantahan di pengadilan itu belum putus. Kenapa tiba-tiba udah dieksekusi gitu? Ditambah lagi dalam eksekusi ini ada pihak BPN yang tidak pernah dihadirkan gitu. Seharusnya kan kalau untuk eksekusi BPN harus hadir menunjukkan batas-batas wilayah gitu. Tapi pada saat ini kami tidak melihat orang BPN, kami tanya kepada orang pengadilan, mereka menjawab sudah koordinasi tapi tidak ada fakta di lapangan, tidak ada orang BPN gitu. Mungkin yang perlu kami tegaskan di sini ada sesuatu yang istilahnya kami anggap ini orang hukum pun dianggap bodoh gitu. Itu aja yang perlu kami jelaskan. Bang, artinya kalau memang orangnya tidak lengkap, tapi kenapa tetap bisa dieksekusi dengan segala aparat yang datang? Ya itu kita nggak bisa ngambil kesimpulan something lah ya. Karena namanya di negara kita ini kan ada sesuatu itu ya melanggar hukum ya tetap dilaksanakan itu. Siapa yang berkuasa. Kami saat ini ya yang kami lakukan adalah menghentikan eksekusi terhadap objek yang kami tangani gitu. Karena sampai saat ini kami pun tidak ada pemberitahuan penetapan, tidak ada pemberitahuan pengosongan untuk eksekusi. Bahkan putusan kami tanggal 9 Juli nanti pun diajukan itu, tidak menunggu putusan kami itu sudah melakukan eksekusi. Bang, upaya hukumnya seperti apa sih Bang? Ini kan tadi kan ada yang mengatakan bahwa salah lahan ya, artinya untuk eksekusi sendiri zonanya salah ya. Nah, upaya hukumnya Abang sendiri seperti apa Bang? Ya, itu upaya hukum kami yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah bantahan terhadap eksekusi. Karena alamat sama nama pemilik yang mau dieksekusi itu salah, berbeda gitu. Itu aja udah fatal itu. Seharusnya kan batal demi hukum. Ditambah lagi putusan kami tanggal 9 tidak diajukan itu. Seharusnya kan tunggu putusan kami dulu. Benar nggak bantahan kami ini dikabulkan terhadap eksekusi itu atau dibatalkan kan itu baru melaksanakan eksekusi gitu. Ini belum dibatalkan pun udah dieksekusi gitu. Berarti belum ada putusan ya? Belum ada. Tanggal 9 Juli baru ada putusan bantahan terhadap eksekusi ini gitu. Bang, lahan yang dieksekusi hari ini berapa luasnya? Kalau kami konfirmasi kepada pihak pengadilan katanya 11.000. Tapi kami tanya batas-batas wilayah karena tidak pernah ada orang BPN, kami juga nggak ngerti gitu. Jadi seakan-akan ini orang mencaplok-caplok aja batas-batas wilayah yang mana mau dieksekusi, kami juga nggak tahu gitu. Tapi Abang dari pihak Abang sendiri sudah diberikan denah atau batas wilayah yang kami sudah menanyakan tapi tidak dikasih penjelasan yang jelas gitu. Makanya kami juga bingung gitu, apa yang mau dieksekusi. Batasnya aja kami nggak tahu di mana. Bang Ade, mungkin ini kan boleh dibilang dah, gimana Bang Ade? Ceritain sedikit sebagai ahli waris yang kata tadi. Gimana kalau Saya berita turunan. Saya berita. Nah, saya aja ngomong nih. Ini yang pertama perlu kita wacanakan adalah bahaya terhadap para pemegang sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Jadi mereka semua ini mendapatkan sertifikat hak milik dari BPN, dikeluarkan BPN dari tahun 2000. Belum pernah dibatalkan sama sekali. Dalam putusan juga tidak disebutkan sertifikat ini. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam putusan itu namanya adalah Casio. Sementara di sini adalah Lasio. Ada berapa perbedaan nama. Itu yang dilakukan sama eksekusi. Ini penetapannya belum pernah kita lihat sama sekali penetapan eksekusinya. Makanya kita mau lihat benar nggak penetapan eksekusi yang dilakukan itu sesuai. Kalau tidak sesuai ya mereka melanggar hukum dan kita akan tempuh proses hukum ini. Yang Bisa perlu kita balik ya, Bang. tidak, kita akan laporkan ini. Kita akan lihat matahari siapa lebih terbit. Itu aja saya sampaikan sama mereka. Bang, tadi pihak Jaksan sendiri udah minta konfirmasi belum Bang tadi Bang? Kejaksaan kan tidak ada hubungan, ini masalah perdata. Kita perdata. Pengadilan kita minta diam aja, nggak mau jawab. Surat tugasnya dia kita minta nggak mau kasih lihat. Penetapan eksekusinya, penetapan pengosongan tidak mau kasih lihat. Ini kan bahaya ini. Dan artinya Bisa runtuh negara ini kalau kayak gini. Benar saya bilang. hari ini bisa batal demi hukum dong kalau begitu. Ya, bisa. Bang Ade punya lahan berapa di sini? Ya nggak besar sih ya, tapi saya mewakili warga di sini karena saya lahir di sini, saya besar di sini. Jadi saya tahu perjuangan orang tua kita dulu untuk
beli tanah di sini seperti apa gitu. Bahkan kita, orang tua kita juga dulu pernah digugat sama pihak lawan yang sudah menggada dan masih satu keluarga. Kita menang PN 3 kali. Tiba-tiba kok dia mengajukan ke PK setelah berapa puluh tahun baru muncul novum baru, bukti baru. Yang informasinya juga kita nggak diinformkan kalau ada bukti baru, ada sidang lagi, nggak ada. Jadi seakan-akan mereka senyap. Mereka senyap, tiba-tiba keluar putusan PK tanah ini haknya dia. Gitu. Dari sejarahnya dia memiliki tanah ini, dia beli jual beli atau dia apa nggak jelas ya, atau gimana? Ya, kayaknya seperti itu ya. Tapi karena memang rekodnya ini seorang mafia, apapun dihalalkan segala cara. Baik pengondisian instansi terkait ataupun apa itu, rekodnya si mafia ini sudah pernah sekali itu mereka menghalalkan segala cara. Kenapa waktu itu nggak langsung melaporkan dengan pasal pidananya? Karena kan Bang Ade sudah tahu track recordnya kan? Dan itu masih berlangsung. Belum terjadi proses pidananya. Ini unik loh. Uniknya keputusan minggu depan sekarang eksekusi. 5 hari lagi baru putusan atas bantahan eksekusi. Harusnya nunggu dulu dong. Nunggu dulu keputusan. Baik, kalau memang kita kalah, ya pasti kita akan banding ya Bang. Gitu, kita banding. Tapi ini kan belum ada keputusan. Eksekusi itu yang membuat kita aneh. Artinya ini sejarahnya masih keluarga yang gugat atau seperti apa Bang dari Bang Ade? Nggak jelas ini Bang. Pemilik tanah ini siapa sih, Bang? Jadi kalau kita yang namanya sengketa tanah kan ada berapa pihak antara pemilik sama penyerobot kan gitu. Ini tiba-tiba ada orang yang mengaku itu tanah dia gitu. Sertifikat kita tidak pernah dibatalkan oleh pihak BPN karena tidak pernah ada sengketa tanah. Tidak ada sengketa antara pihak, nggak ada di BPN. Makanya tiba-tiba kok ada eksekusi mengakuin ini bahwa tanah dia gitu. Dan tidak ada orang BPN. Kapan asal usul dia beli tanah ini kan harus jelas. Dari mana dasarnya dia punya tanah ini kan harus jelas. Di BPN itu kan jelas tercatat ini tanah-tanah siapa gitu. Kenapa tidak pernah dihadirkan BPN ini sebagai pihak? Karena mereka menutupin ada sesuatu yang janggal gitu. Makanya kami gugat di PN ini tanggal 9 putus itu tidak pernah digubris gitu. Tetap mereka melaksanakan eksekusi tanpa hal-hal yang jelas. Nama penyerobot tanah ini siapa? Ya mungkin Namanya siapa? Ada lah, orang udah sebut. Ada Dari lah. tadi warga juga sudah Enggak, menyebut. tapi kan kita juga perlu merekam ya, namanya siapa? inisialnya A, tapi kan Bukan saya Ade nggak ya, bukan Ade Digo ya. saya nggak bisa menjelaskan, tapi karena sampai saat ini juga nggak ada. Tidak muncul. Dasar dia punya tanah juga kami nggak tahu dari mana. Tapi Abang Sering pernah komunikasi nggak? Nggak pernah. Pernah Tidak komunikasi pernah. atau ketemu orangnya? Tidak pernah. Komunikasi sama warga pun nggak pernah. Enggak, kalau Abang Sering sebagai pengacara mungkin Tidak pernah. Kami gugat bantahan di PN Jaksa pun mereka tidak pernah hadir. bisa jadi Bagaimana alih kami mau situasi. ketemu untuk mediasi gitu? Berarti ini berapa rumah tadi kan baru satu dan ini sekarang 2. Berapa rumah yang akan dieksekusi? Itu kita nggak tahu berapa yang rumah yang dieksekusi, mana aja yang akan dieksekusi. Kita Kita nggak tahu sama khawatirkan sekali. mereka asal nyomot aja gitu ya, yang tidak, karena fungsinya orang BPN adalah mengetahui batas kamu sampai sini loh yang di PK, tapi ini orang BPN nggak ada gitu. Takutnya yang nggak kena batasnya di eksekusi juga, itu yang kita khawatirkan. Sementara warga semua punya surat dan sah. Berbayar pajak lagi. Berarti ini bisa kategori kepemilikan sertifikat ganda bisa. Bukan sertifikasi, Tidak itu ada. namanya giring. Tidak ada. Kalau Giring dia kalau sertifikat ganda itu kan berarti ada sengketa di BPN. Ini nggak ada. kan faktanya tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya sertifikat ganda, tidak ada yang namanya sengketa tanah, tidak ada pembatalan sertifikat terhadap pemilik yang sah gitu. Tiba-tiba digugat. Tiba-tiba dieksekusi, bukan digugat. Tiba-tiba dieksekusi. Bagaimana dasarnya dieksekusi itu? Kami kan bingung gitu. Tapi sebelumnya sudah ada pemberitahuan nggak soal eksekusi ini? Gitu? Nggak ada. Kalau ada, Pemberitahuan yang resmi tidak ada, tapi kalau hanya dengar-dengar dari omongan orang-orang ya mungkin ya itu yang kami rasakan sampai saat ini gitu. Dan dasar hukumnya Apakah ada dieksekusi surat apa? pengeksekusian katanya bulan nggak ada, belum? surat tugas itu nggak ada tadi bang, nggak berani menunjukkan. Dari pihak PN tidak berani menunjukkan. Dia tanya saya, kamu siapa? Ahli waris. Mana suratnya? Saya mau nunjukin, dia kabur. Karena saya juga minta berhak dong untuk tanya surat tugasnya dia mana. Gitu. Tadi sempat nangis kenapa Mas? Ya karena memang saya kecil di sini. Inilah untuk teman-teman media yang perlu diketahui bahwasannya yang namanya eksekusi tanah itu, objek itu BPN itu harus hadir. Bagaimanapun ceritanya harus hadir karena dia yang menunjukkan batas-batas wilayah. Kalau sudah tidak hadir ya kita harus pertanyakan ada apa ini gitu.
Nah, Tapi sejauh ini rumahnya Bang Ade masih aman atau udah kena eksekusi? Kita tidak tahu karena batas-batasnya tidak pernah dijelaskan sama pihak pengadilan. Bang, ya artinya dasar eksekusi juga nggak jelas ya, putusan apa sidang apa? Nggak jelas. Sampai saat ini kami pun tidak tahu batas-batas wilayah mana mau dieksekusi, nama-nama pemilik objeknya juga nggak jelas. Artinya bisa ada kemungkinan bahwa hari ini rumah Bang Ade juga dieksekusi Kami tidak tahu karena tidak ada pemberitahuan yang resmi dari pengadilan. dan tidak ada batas-batas. Iya, penetapan dari pengadilan juga kami tidak terima. Bagaimana kami mau tahu itu mau dieksekusi atau enggak? Batasnya juga kami tidak tahu sampai mana mau dieksekusi. Bang Ade, apa yang akan kamu lakukan nih Bang terkait dengan ya kalau saya sih ikut arahan dari kuasa hukum kita. Adapun nanti kalau memang mereka eksekusi sesuai SOP nggak masalah. Adapun kejanggalan baru kita bisa laporkan. Tapi kalau tidak sesuai SOP, contoh surat tugas nggak ada, surat pembatalan yang dari PN juga nggak ada, itu kan tidak sesuai SOP. Gitu. Kita mau membantah gimana? Sementara teman-teman juga lihat di sini, ya pasti aparat ada 3 pilar, TNI, polisi, sama Satpol PP, mereka cuma menjalankan tugas. Gitu. Bahkan tadi ada beberapa warga bentrok sama aparat juga ada. Ya itulah keresahan kami yang tidak sesuai SOP. Kalau kita sesuai SOP mungkin kita juga mengerti. Gitu. Bisa ada kejanggalan, ya kita melaporkan. Bang, lu tadi nangis miris ketika lu